Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara, Ustaz Zinuddin, Bang Egy, semuanya. Kita hari ini bisa bertemu dan konferensi pers ya, terkait dengan hak angket. Hak angket yang telah diminta, diinginkan oleh rakyat Indonesia untuk dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Republik Indonesia. Karena itu adalah merupakan pengawasan bagi DPR terhadap jalannya pemerintahan hari ini yang dipimpin oleh Saudara Joko Widodo. Kalau kita lihat diawali dengan jauh sebelum pemilu dilaksanakan ini, diawali dengan kecurangan-kecurangan yang boleh kita sebut sebelum pelaksanaan pemilu dan sedang berlangsungnya pemilu, dan begitu juga setelah berlangsungnya pemilu kita. Kalau kita lihat bagaimana pesan daripada agama kita, karena ini adalah negara yang berketuhanan Dia Maha Esa. Jadi Pancasila kita itu ayat pertamanya ketuhanan Dia Maha Esa. Artinya ini adalah bangsa betul-betul yang beragama, yang bertakwa, yang bertauhid, yang religius. Lalu apa pesan-pesan agama terhadap kecurangan itu ya kan? Nah, ini kenapa hak angket kita minta ini tentu adanya diawali kecurangan-kecurangan yang terjadi. Nah, itu kalau kita rujuk dengan sebuah surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah bagi mereka yang melakukan kecurangan, yang melakukan ketidakbenaran, yang melakukan ketidakadilan. Jadi Al-Quran sangat mengecam kepada yang hari ini rezim menyelenggarakan pemilu yang di tengah-tengah jutaan, ratusan juta, 278 juta rakyat Indonesia, boleh jadi muslimnya 220 juta, tapi dipertontonkan dengan ketidakjujuran, dengan kecurangan, dengan ketidakbenaran. Makanya Al-Quran, agama kita sangat mengecamnya, wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah. Artinya Islam sangat mengecam kepada mereka, apakah itu penyelenggaranya, mulai dari presidennya sampai level-level terbawahnya. Allah sangat mengecam dengan dengan nerakanya, dan tidak main-main, karena ini adalah menyangkut dengan nasib yang berjuta-juta rakyat Indonesia. Karena sebuah pemilu itu dia akan melahirkan satu kepemimpinan, satu presiden, salah satunya ya kan. Kalau presiden yang dilahirkan tanpa dengan legitimasi yang kuat, tidak kejujuran, lalu menghasilkan pemimpin, maka kita mendapatkan tentulah pemimpin yang tidak ditunggu-tunggu oleh rakyat. Jadi kita butuh pemimpin yang dihasilkan oleh legitimasi penyelenggara yang benar-benar jujur, adil, dan benar-benar bertanggung jawab dan tegak lurus dalam penyelenggaraannya. Dan di dalam agama Islam memang di ayat lain diingatkan, ini momen ini kita sekaligus kita gunakan untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin, apakah anggota DPR-nya, apakah eksekutifnya, mulai kepada presiden kepada sampai level bawahnya, bahwa Islam sangat mengingatkan, sangat mengajarkan kepada Anda yang pemimpin hari ini, i'diluhu aqrabu littaqwa wattaqullah,
berlaku adillah, berlaku benarlah, berlaku jujurlah kamu. Karena keadilan itu, kejujuran itu, kebenaran itu adalah lebih dekat kepada ketakwaan. Karena ini adalah bangsa yang bertakwa, bangsa yang berketuhanan. Makanya ayat-ayat Al-Quran sangat pantas kita serukan kepada penyelenggara negara hari ini. Boleh jadi Anda mungkin tidak tahu, maka kami bertugas mengingatkan, menyampaikan pesan-pesan Al-Quran yang untuk Anda renungkan sebagai pemimpin hari ini. Begitu juga di dalam ayat yang lain, misalkan An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil, berlaku benar, berlaku jujur. Karena keadilan, kejujuran, kebenaran itu merupakan ciri-ciri kepada Anda yang bertakwa. Nah, ini kalau misalkan Anda memang sebagai bangsa yang berketuhanan, maka tentulah sepantasnya untuk menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, kejujuran. Sehingga dalam pemilu yang kita selenggarakan, kita mendapatkan pemimpin yang legitimate, yang didukung, yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi hari ini kita menyaksikan, mendengar, menonton dari seluruh media TV dan elektronik maupun media sosial, dan rakyat hari ini betul-betul kecewa dengan proses pemilu yang diselenggarakan. Makanya rakyat meminta kepada DPR untuk menggunakan haknya, yaitu hak angketnya sebagai hak pengawasan terhadap penguasa pada eksekutif yang hari ini. Begitu juga kalau kita lihat momen hari ini kita gunakan juga Rasulullah juga mengingatkan kepada kita bahwa jihad yang paling baik, yang paling hebat itu adalah memberikan nasihat kepada penguasa yang zalim, kepada penguasa yang tidak berlaku benar, kepada penguasa yang menyimpang dari garis-garis haluan konstitusi negara. Ini Sultanim Muqsitum Muwaffaq. Dan ini hadis yang disampaikan diriwayatkan oleh Muslim adalah bahwa merupakan yang sangat penting dijunjung tinggi oleh para penguasa hari ini. Tetapi hari ini kita menyaksikan ini sangat jauh panggang dari api. Yang kita saksikan kejujuran, keadilan, kebenaran dalam penyelenggaraan itu justru sangat menjadi tanda tanya yang besar di tengah masyarakat kita. Makanya banyak masyarakat juga meminta kepada penyelenggara KPU dan jajarannya itu untuk diadakan IT forensik, karena telah terjadi kecurangan yang masif, yang struktur dan tadi Bang Egy tambah 2 lagi lah. BG, brutal gila. Brutal dan gila. Ini kan luar biasa kan. Jadi memang ini ini sebab kita sebagai bangsa yang 78 tahun merdeka, rasanya kita tidak punya muka di tengah bangsa-bangsa yang lain. Kita sebagai bangsa orang timur yang beradab, berakhlak, beretika, tetapi 2 periode dipimpin oleh saudara Jokowi, justru kita memalukan kita sebagai bangsa yang besar. Orang timur yang katanya beradab, beretika, tapi hari ini berpancasila lagi kan, berkonstitusi Undang-Undang 45 yang di sana luar biasa ya, ayat-ayatnya pasal-pasalnya itu baik Pancasila dan konstitusi negara kita yang diinspirasi oleh Al-Quran dan Sunnah oleh para ulama-ulama terdahulu kita. Tetapi hari ini kita betul-betul dipermalukan di tengah bangsa-bangsa yang beradab lainnya di dunia ini. Jadi kalau kemudian saya ingin menyampaikan juga ini memang diawali juga di samping tadi saya sampaikan kecurangan itu diawali dengan mengangkat Gibran ya kan, yang melabrak aturan daripada usia itu kan,
Kan harusnya minimal usianya 40 tahun. Lalu dengan keputusan MK, padahal MK tidak punya kewenangan untuk membuat norma. Merubah norma hukum itu. Tapi inilah yang karena ada paman di situ kan akhirnya usia 36 tahun pun Jadi disulap menjadi bisa. Ini kan menjadi ditambah lagi dengan itu gilanya gitu. itu gilanya gitu kan. Nah, ditambah lagi dengan Jokowi begitu Gibran setelah ditetapkan sama MK, lalu Jokowi menyatakan dia akan cawe-cawe dan berpihak. Dan berpihak kan. Boleh kampanye dan berpihak. Dan juga disampaikan di depan Panglima TNI dia kita. harusnya netral. Iya, dia menyatakan bahwa presiden juga boleh kampanye. Ini di mana dasarnya gitu kan. Padahal ketika dia diangkat, Saudara Jokowi diangkat menjadi presiden dulu tuh di bawah kitab suci dia berjanji akan menjunjung tinggi undang-undang dan konstitusi negara seadil-adilnya gitu Bang Rena. Sebenar-benarnya. Selurus-lurusnya. Pasal 9 UUD 45. Undang Dasar 45. Tetapi di depan Panglima TNI kalau saya tidak salah itu di Halim ini dia menyatakan presiden saya katanya juga boleh kampanye ini kan udah apa namanya ini mungkin termasuk pasal yang gila asal tidak pakai fasilitas negara. Padahal di belakangnya ada Hercules. Maksudnya pesawat ya kan. Semua digunakan ya inilah apa namanya. Memang punya siapa itu? Jadi apa namanya inilah kebrutalan rezim hari ini 78 tahun ya mulai Presiden Soekarno sampai dengan Jokowi membangun bangsa ini sampai 2014 ini udah meletakkan pondasi-pondasi bangsa yang menjadi bangsa yang beradab, beretika, menjunjung tinggi undang-undang dan konstitusi. Tetapi 2014 dipimpin sama Saudara Jokowi sampai hari ini 2 periode, seluruh yang disusun oleh para petinggi bangsa ini mulai dari Soekarno sampai dengan SBY semua diluluh lantakan, ditabrak, semua aturan sudah dilakukan kesewenang-wenangan dan saya rasa seluruh rakyat kita paham betul, tahu betul bahwa pelanggaran seluruh hukum-hukum itu dilabrak semua sama Bapak Presiden Jokowi yang baru hampir 2 periode ya kan. Kalau kita lihat Pak Harto 32 tahun berkuasa di negeri ini, seluruh kekuasaan bangsa ini mereka kendalikan, tetapi tetap tunduk dan patuh dengan undang-undang. Bahkan dia tahu diri. Dan tahu diri. Mengundurkan diri. Begitu diminta oleh rakyat, dia tidak dipercaya, malah saya akan berhenti jadi presiden ya kan? Bukan akan berhenti. Berhenti jadi presiden. Inilah adab, etika, akhlak seorang pejabat tinggi negara. Boleh jadi kita tidak suka dengan Soeharto. Itu diatur dalam TAP MPR nomor 6. Nomor 6 tahun 2001. Kalau sudah tidak dipercaya oleh rakyat, maka mundur. Nah ini saya rasa hari ini kalau kita adakan polling, saya rasa bahwa kepercayaan rakyat kepada Jokowi sudah melebihi dari 70% mungkin ya kan. Nah, ketidakpercayaannya harusnya dengan sikap negarawan, sikap yang mundur, gitu. Saya berhenti jadi presiden. Nah, itu harusnya Pak Presiden kita ini Pak Jokowi. Nah, ini harusnya meniru ya kan Bapak Soeharto begitu tidak itu masih belum tidak dipercaya ya kan baru ada tokoh-tokoh ingin memberikan tausiah kepada Pak Soeharto, ada pergerakan rakyat seperti ini. Bahkan Presiden Soeharto langsung saya berhenti jadi presiden. Seluruh rakyat Indonesia kaget ya kan. Tidak mengira ketika itu karena seluruh dia masih kuat waktu itu. Iya, kekuatan negara masih dia kendalikan. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan digoyang. Enggak, maksudnya baru 3 bulan jadi presiden. Iya, baru 3 bulan jadi presiden ya kan. Untuk periode yang kelima ya. Tapi hari ini kita yang periode kedua sudah hampir jalan 5 tahun. Digugat sudah banyak 2021 ya digugat. Iya kan? Sudah banyak rakyat negeri ini yang menyampaikan kekecewaan terhadap penegakan hukum dan keadilan terhadap pelanggaran konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi
semuanya tidak mungkin didengar pun tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, mungkin didengar pun tidak saja kan. Nah inilah kita hadir hari ini, kita menyampaikan konferensi pers ini, kita meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat kita, karena Anda telah kami pilih, telah kami angkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, wakil kita di sana di parlemen. Tolong Anda gunakan hak angket Anda untuk melakukan pemanggilan kepada eksekutif yang terlibat. Mulai daripada presidennya, KPU-nya, semua jajarannya yang punya andil untuk merusak sistem pemilihan kita ini, pemilu kita ini, yang sehingga pemilu hari ini banyak menjadi kontroversial, bahkan tidak hanya kontroversial, tapi adalah pemilu yang sangat brutal ketidakjujurannya dan gila tadi itu. Jadi makanya ini kita menuntut anggota dewan, mulai dengan tentunya dengan fraksi yang paling besar, Bu Mega, PDIP, ya kan, PDIP. Dengan PDIP-nya, kita rakyat menunggu betul nih. Kita telah memilih Anda, begitu juga PKS, Nasdem, PKB-nya. Ya. Kalau semua kekuatan itu disatukan, ini kekuatan sudah lebih dari 50 plus 1. Tambah P3. Tambah lagi P3 ya kan. Nah ini 5 partai. 5 partai. Jadi rakyat lawan menunggu. Cuma 4 partai. Dan rakyat hari ini jangan Anda kira tidak mengamati, tidak menyaksikan. Ini detik demi detik, menit demi menit, rakyat betul-betul mengawasi betul ini. Rakyat menginginkan betul adanya hak angket. Karena rakyat sudah terlalu lelah di bawah kepemimpinan yang melanggar seluruh konstitusi dengan mudahnya. Nah ini kita menunggu supaya anggota dewan kita menggunakan hak angketnya untuk melakukan pengawasan, sehingga hukum ini bisa dilanjutkan, ditegakkan seadil-adilnya. Mungkin sudah berapa menit? Sudah lewat. Ya, sedikit lagi. Cukup. Sudah cukup ya? Saya rasa sudah cukup ya, Ustaz. Cukup, sudah jelas. Kalau tidak disuruh berhenti, dia jalan terus di kereta api. Orator. Ya, saya rasa segitu aja dulu, karena banyak lagi nanti khawatir kita jam 12 nggak selesai kan. Oke, udah ya? Sudah, tafadhol.